Hmm. Seret. Ya, peragain dah, seret. Ini mobil saya. Nanti orang nggak kedengeran suaranya nih. Kan suaranya yang tadi dipakai suara belinya yang pas di sana tuh. Oh gitu ya. Iya. Jadi caranya ini. Masuk. Gas. Nah, coba jalanin dah mobilnya beli. Nah, parkir lurus beli. Halo, nama saya Iwayan Damai. Saya lahir di Gianyar, Bali. Saya seorang disabilitas yang mengalami polio umur 5 tahun. Jadi proses saya sedikit panjang. Jadi akhirnya saya sekolah di luar desa saya. Nah, dan saya bisa baca dan nulis, itu yang buat saya lebih bisa maju. Dulunya memang pelukis, dari kecil memang melukis tradisional Bali. Nah, setelah itu baru saya belajar lagi di Jogja sebagai pelukis modern. Jadi bentuk atau lukis wajah. Nah, jadi sepanjang itu jadi ada prosesnya adalah saya sebelum pandemi ini adalah atlet. Jadi segala olahraga saya tekuni, seperti catur, menembak, pernah belajar di barbakin. Yang juaranya itu lebih olahraganya yang belum ada di Indonesia, seperti iron cycling. Iron cycling itu digerakkan oleh tangan. Nah, jadi di situ saya pernah sempat juara tahun 2017 di ASEAN Para Games di Kuala Lumpur. Habis itu saya juara dunia di klub lawn ball, jadi championship namanya. Nah, di situ saya dapat perak. Nah, jadi habis itu berlanjut saya dapat SK dari pusat. Saya ikut olahraga juga, di SK-nya cycling, tapi di dalam perjalanan dipindah di lawn ball karena saya sempat juara di Korea dulu. Makanya pelatih-pelatih itu mengiring saya ke arahnya ke lawn ball, karena di Indonesia juga belum banyak diminati lawn ball itu. Jadi kebetulan saya ngerti, akhirnya ngasih tahu lah gitu, bahwa apa yang saya tahu saya informasikan, saya share. Nah, di situ saya juga juara di ASEAN Para Games 2018. Nah, saya dapat 2 perunggu. Dan singkat ceritanya adalah saya di masa pandemi ini saya melukis karena olahraganya semua tutup, jadi semuanya pada sepi. Ya, saya berusaha bagaimana caranya biar bisa juga ada pemasok untuk keluarga atau hidup gitu. Saya di samping lukis, ya ini teman saya nyetir juga. Nah, jadi dari nyetir itu saya antar tamu ke Amet, ke Karangasem, kayak ke Bedugul. Jadi saya lakukan itu dengan senang hati. Nah, jadi seperti itu. Dan saya modif mobil juga ini dalam benak saya dulu. Saya sempat lihat di Korea bagaimana caranya. Ada orang yang yang lemah sekali tubuhnya dan kecil tangannya, dia bisa nyetir. Jadi di situ saya bermimpi bagaimana saya kayaknya bisa. Hanya sayangnya waktu itu mobilnya belum ada. Itu masalah. Tapi impian itu akhirnya terwujud, kita punya mobil. Baik, saya bisa jelaskan sedikit tentang prosesnya, bagaimana saya mencoba untuk modifikasi. Kebetulan dari informasi teman, dan kita pergi ke bengkel las yang ada di Gianyar. Ya, di situ kita sama-sama saling sharing, menuangkan idenya kayak ini, mau saya kayak gini. Nah, jadi di situ dibentuk stick kayak naiklah sedikit dari rem itu. Nah, itu masih berpikir karena teman saya punya yang model gas.
kayak gitu. Tapi bagaimana ya kalau bisa pakai gini, pakai gas kayak motor. Nah, jadi terus mikir, akhirnya ya saya lebih deal ke arah yang pakai gas kayak gini, kayak motor biasa. Pada akhirnya yang sudah terpikirkan, akhirnya terjadilah modifikasi bentuk mobil kayak seperti yang punya saya ini. Nah, jadi saya bangga dan bisa keliling dan menikmati bagaimana indahnya Bali untuk nyetir sendiri dan bersama keluarga. Kalau kendala sih memang banyak ya, karena kekhawatiran. Tapi kalau saya memang dari dulu selalu orangnya ingin mencoba sesuatu yang tidak mungkin. Itu saya pikir mungkin. Nah, ya sempat sih grogi gitu, mundur maju itu ya ada kena juga kadang-kadang pas parkir sempit susah gitu. Nah, jadi dari situ ya saya cuma beranikan diri, baru belajar 4 kali itu. Seharusnya kalau pada umumnya katanya belum boleh keluar, belum boleh ke jalan. Tapi saya paksain. Saya lewatnya ke jalan-jalan besar, seperti saya kan tinggalnya dulu kosnya di Ubud, jadi lewatnya dari Balibang dan Pasar ke Sukawati, jalan besar-besar, agak lucu sedikit. Tapi oke, akhirnya ya luar biasa. Kalau rahasia sih dari dulu udah kenyang ya makan rahasia. Karena apa? Dari motor roda 3 itu udah pernah kena rahasia. Tapi ya yang jelas ya memang disabilitas susah juga, karena selalu di posisi susah. Kenapa begitu? Karena dalam undang-undang katanya harus yang sehat punya SIM. Yang sakit kayak saya katanya nggak bisa. Lalu saya kan orangnya selalu ingin tanya gitu, ingin tahu. Saya tanya ke polisi, bagaimana? Saya nggak ada solusi, saya nyari SIM nggak dikasih. Tapi ketika saya di jalan ditangkap. Lalu ya yang jelas saya pernah punya pengalaman yang sedikit membuat saya sedih juga sih. Waktu ditangkap di Mengui gitu, daerah sana. Wah, dicaci maki sedikit. Wah, saya ikut juga marah-marah. Saya bilang, tolong antar ini saya kalau memang motor saya tidak layak di jalan. Nah, saya bilang gitu. Dia bilang, kamu di keluarga aja suruh ngantar. Dia bilang gitu. Tapi saya tetap berargumen bahwa ini meringankan negara, bahwa saya bisa mandiri melalui pakai motor roda 3. Karena kita bekerja kan tidak merepotkan orang lain. Dengan adanya transportasi yang kita punya sendiri kan harusnya pemerintah bangga mengentaskan kemiskinan gitu. Tapi kenyataannya ya susah juga. Ya, jadi akhirnya ya dalam perjalanan proses itu kita ada forum. Di situ saya jelaskan bahwa kita butuh SIM. Nah, dari forum itu kita bersama-sama, saya ceritain bahwa kepada Polda itu saya ceritain bahwa kita sulit nih, gimana solusinya itu. Bukan hanya sosialisasi, tapi realisasi saya mau. Akhirnya ya dalam proses kelama-lamaan itu terjadilah kita sekarang punya SIM D namanya. Beda dengan teman-teman. Dulunya saya cari SIM C tapi bayarnya mahal. Nah itu, sekarang teman-teman aman, disabilitas aman sekarang. Tidak pernah ditangkap. Jadi paling-paling udah dijelasin bahwa ini. Dulu rumit pertama-tamanya karena saya lebih sering berkeliaran di jalan. Jadi beberapa kali ditangkap. Sekarang saya sengaja dekatin polisi nggak ditangkap, itu lucu. Ya, karena udah yakin bahwa SIM. Kalau teman-teman mau ingin modif mobil seperti ini, biasanya ya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tergantung disabilitasnya ringan apa berat, itu kita bisa akalin gitu. Kalau misalnya mau datang ke saya atau teman-teman saya, kita sharing, bedah bersama dan cari bengkelnya. Bengkelnya biasanya bengkel mobil bisa, yang penting idenya itu dari kita. Nah, karena
mereka belum tahu, walaupun dia tahu mekanik, tapi kadang-kadang belum tahu apa keinginan kita, bagaimana modelnya kita. Beda dengan orang yang non-disabilitas. Nah, jadi yakinlah bahwa sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Percaya dan selalu berusaha dan semangat. Oh iya, ada akses. Lumayan buatnya tuh. Buat jantung naik itu. Oke. Turun begini.